mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Linda untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Linda. Sama-sama Bu. Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Nining, Adik, Linda, hadir Bu. Alia. Izin Bu. Alia kenapa? Sakit. Oh, sakit. Apakah sudah ada suratnya? Sudah Bu. Di saya Bu. Oh, di sekretaris. Eva, Nesa, ya. Lestari, Izin Bu. Lestari izin kemana? Ada acara keluarga. Apakah sudah ada suratnya? Sudah Bu di saya. Baik. Jadi hari ini yang tidak masuk itu Lestari dengan Alia. Oke. Siapa yang masih ingat pada minggu lalu kita belajar apa? Saya Bu. Ya. Belajar tentang masalah ketenagakerjaan. Oke. Ya, hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita pada pertemuan minggu lalu, yaitu mengenai masalah ketenagakerjaan. Tujuan pembelajarannya harus kalian capai yaitu siswa mampu menganalisis masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia serta cara untuk mengatasinya. Sebelum memasuki materi masalah ketenagakerjaan, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa itu tenaga kerja? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, menurut saya tenaga kerja itu orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ya, apa yang dikatakan itu benar ya. Tenaga kerja itu adalah seorang yang bekerja yang mampu menghasilkan suatu barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau kebutuhan diri sendiri. Oke. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah berdiskusi tentang masalah ketenagakerjaan. Apakah diskusi kelompoknya sudah selesai? Sudah Bu. Ya, oke. Kalau begitu, Ibu persilakan untuk kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ya, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Yang pertama itu ada penyebab masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Itu yang A, itu penduduk dan tenaga kerja, di mana penduduk menyebabkan terjadinya kenaikan penawar tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ini tidak seimbang dengan permintaan tenaga kerja yang ada. Yang B, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih relatif rendah karena rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk soal yang kedua, cara untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Yang pertama, pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanding dengan permintaan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, mengadakan balai latihan kerja. Untuk soal yang ketiga, jika kami sebagai pemangku kebijakan pemerintah, maka kami akan mengadakan program pendidikan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu dan berprestasi. Hal ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Dengan pendidikan yang tinggi, dapat membantu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Ya, sekian pemaparan dari kelompok 1. Apakah ada yang ditanyakan? Saya, ya. Apakah keterampilan atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja? Baik, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nining. Menurut kelompok kami, keterampilan atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Karena jika tenaga kerja memiliki keterampilan yang kurang, maka dapat mempengaruhi produktivitas menjadi rendah. Dan sebaliknya, jika masyarakat memiliki keterampilan yang bagus, maka produktivitas akan tinggi atau menjadi meningkat. Ya, sekian
pemaparan dari saya apakah kurang jelas atau butuh tambahan? Sudah jelas. Ya baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 2 untuk maju presentasi diskusinya ya. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, 1. Penyebab masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. A. Jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja yang tidak seimbang. Karena di Indonesia setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk dan di Indonesia tersedianya lapangan pekerjaan lebih sedikit dari jumlah angkatan kerja yang ada. B. Tingkat upah rendah. Di Indonesia banyak sekali tenaga kerja yang tetap bekerja dalam upah yang sangat jauh dari standar upah minimum regional yang telah ditentukan oleh pemerintah di masing-masing wilayah, sehingga pendapatan yang diterima pekerja lebih rendah dari upah minimum. Yang kedua, cara untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu A. Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan. B. Perusahaan harus memberikan upah yang sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja, paling tidak sesuai dengan UMR. Jika kami sebagai pemangku kebijakan pemerintah, maka kami mengambil kebijakan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. 1. Persebaran tenaga kerja yang tidak merata. 2. Tingkat upah rendah. Apakah ada yang ditanyakan? Di sini saya akan coba bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, jika kalian menjadi pemangku kebijakan pemerintah, tadi kan akan memberikan pelatihan kepada masyarakat. Nah, menurut kelompok itu bentuk pelatihan seperti apa yang akan diberikan? Menurut kelompok 2, pelatihan yang akan diberikan yang pertama ada pelatihan menjahit, pelatihan memasak, dan pelatihan untuk otomotif. Ya, baik. Terima kasih, Mimin. Ada lagi? Tidak. Terima kasih. Sekian dari pembacaan hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan hasil diskusinya dikumpulkan ya. Ya, jadi di dalam kasus ini itu mengenai kasus masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Silakan
menyebabkan masyarakat itu menganggur karena terbatasnya lapangan kerja ya. Kemudian ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini juga disebabkan oleh adanya tersedianya lapangan kerja yang terbatas. Kemudian ada produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja masyarakat itu disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat. Apabila masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, maka produktivitas masyarakat juga akan tinggi. Karena dengan pendidikan yang tinggi, masyarakat itu dapat mengembangkan keterampilan yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat menghasilkan produksi atau dapat memproduksi barang dalam jumlah yang banyak. Oke. Dari materi ketenaga kerjaan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oh ya, Linda silakan. Menurut Ibu, salah satu penyebab masalah ketenaga kerjaan itu banyaknya pengangguran. Terus mengapa pengangguran itu bisa terjadi? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Linda. Sama-sama Bu. Oke. Pengangguran dapat terjadi itu karena jumlah angkatan kerja yang sangat banyak di Indonesia itu tidak diimbangi dengan adanya ketersediaannya lapangan pekerjaan, sehingga ini menyebabkan masyarakat yang banyak menganggur karena sudah tidak mendapatkan lapangan pekerjaan lagi. Karena Linda sudah memberikan pertanyaan, maka Ibu akan memberikan hadiah. Hore! Nah, ini untuk Linda. Terima kasih Bu. Oke. Nah, ini sekarang Ibu akan menjawab ya, cepat-cepatan. Nanti siapa yang bisa menjawab, Ibu juga akan memberikan hadiah. Mengapa pendidikan pelatihan itu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan produktivitas tenaga kerja? Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Pak Eva, silakan. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin baik tingkat pengetahuan dan keterampilannya. Oh ya, apa yang dijawab oleh Eva benar ya? Beri tepuk tangan untuk Eva. Ya, karena Eva juga bisa menjawab, maka Ibu akan memberikan hadiah. Ya, ini untuk Eva. Terima kasih Bu. Ya, apa yang dijawab oleh Eva itu benar ya. Pendidikan dan keterampilan itu sangat penting untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Karena dengan pendidikan yang semakin tinggi, maka tenaga kerja dapat mengembangkan pengetahuannya dan keterampilannya ya. Nah, kemudian Ibu akan bertanya, siapa yang di sini dapat membedakan antara tenaga kerja dan angkatan kerja? Saya Bu. Yang ini silahkan. Menurut dari yang kemarin kita pelajari, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dan menghasilkan produk, barang atau jasa. Sedangkan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang bekerja, sedang mencari pekerjaan maupun yang tidak bekerja. Oh ya, apa yang dijawab oleh Dennis ini juga benar ya. Tepuk tangan. Ya, ini untuk Nining kalau sudah bisa menjawab. Terima kasih. Ya, apa yang dikatakan itu benar ya. Perbedaan antara tenaga kerja dan angkatan kerja. Tenaga kerja itu adalah orang yang bekerja yang mampu menghasilkan suatu produk atau barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak maupun kebutuhan pribadi. Sedangkan angkatan kerja itu penduduk usia produktif atau mereka yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja, mencari pekerjaan atau tidak bekerja. Karena waktu sudah mau habis, Ibu cukupkan sampai di sini. Oh ya, jangan lupa untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi tentang pengangguran. Tolong kalian melanjutkan tugas kalian ya yang kemarin itu membuat mind map tentang jenis-jenis pengangguran dan dampak pengangguran terhadap pembangunan ekonomi ya. Baik Bu. Oke. Kalau begitu, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita ngapain saja? Saya Bu ya juga. Ya, setelah kita belajar pada hari ini, kita dapat memetik bahwa kita hari ini mempelajari tentang masalah ketenagakerjaan. Di situ kita belajar dengan cara menganalisis sebuah kasus. Begitu Bu. Ya, terima kasih Linda. Sama-sama Bu. Ya, jadi hari ini kita mempelajari tentang masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, di mana masalah
kesempatan kerja yang terbatas. Kemudian Ibu mau minta pendapat kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah susah? Belum dipahami atau gimana? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Menyenangkan, Bu. Karena dapat hadiah, Bu, dari Ibu. Oh ya. Gimana Eva? Senang tidak? Senang, Bu. Oke. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk Nining untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nining. Oh ya, kalian jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya, supaya kita dapat bertemu kembali di pertemuan minggu depan. Sekian dari Ibu, terima kasih. Selamat siang. Siang, Bu.